terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia. Terang itu bukan matahari. Terang yang sesungguhnya itu bukan bulan. Terang yang sesungguhnya adalah pencipta matahari. Matahari, bulan, dan bintang-bintang akan berlalu, tapi kasihnya tidak akan berlalu. Dan saudara tahu, supaya apa? Supaya mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Kegelapan dalam Alkitab berarti mereka yang tinggal di dalam dosa. Keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Makanya kita ada bakar ini, lilin ini, sebagai terang. Amin kok. Sekali lagi, shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Saudara rindu jadi orang yang mana? Mau jadi orang mana? Mau jadi orang Papua? Ada imam, orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin sekali atau yakin saja? Yakin betul-betul jadi orang Samaria, amin. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara yakin ingin jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di antara jalan Yerusalem, Yeriko. Tunggu ada orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang saudara rampok, saudara tolong. Bisa? Lama-lama tidak ada yang lagi kena rampok, saudara yang kena rampok. Mau? Ya, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat tema lihat Rajamu datang dalam konteks pembacaan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, saya mau kasih tahu kisah tentang orang Samaria yang murah hati dimulai dari sebuah pertanyaan yang luar biasa dari seorang ahli Taurat. Guru, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya perumpamaan itu dilihat sebagai salah satu jawaban untuk memberi jawab terhadap pertanyaan, apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat, apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana? Dia bilang, kasihilah Tuhan Allah dan kasihi sesama. Jawabmu itu benar, perbuatlah itu maka engkau akan hidup. Wah, ini bukan hal gampang. Hukum Taurat ada 10, dijabarkan jadi 613 pasal. Masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama. Mungkinkah ada yang bisa melakukan itu dengan baik? Jadi pergilah dan buatlah itu. Ini bukan persoalan gampang ini. Untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata, dan siapakah sesamaku? Manusia. Tuhan Yesus katakan perumpamaan ini. Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan ini sudah banyak yang ke Israel. Kok sudah ada kok? Sudah banyak kok belum? Ada yang mau pergi lagi? Yang pas perang-perang ini mau pergi sekarang? Oke. Perjalanan Yerusalem Yeriko, perjalanan kira-kira 30 km. Waktu itu berbatu-batu lepas, berbelok-belok, ada di 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau ada orang kena rampok di situ, tidak mungkin ada yang bisa tolong dia, tidak mungkin. Tapi tiba-tiba ada orang datang ke situ. Bukan saja dirampok, dipukul hampir mati. Dalam keadaan hampir mati, sekarat berdarah-darah itu, datanglah seorang imam. Ini imam tolong atau tidak? Ini imam tolong atau tidak? Ini imam orang baik atau tidak ini? Ini imam baik atau tidak ini? Dapat lihat orang susah tapi tidak tolong, ini orang baik atau tidak ini? Makanya saudara tidak mau jadi imam itu kan? Masa kok imam apa ada orang susah tidak tolong? Habis saya mau kasih tahu saudara, jangan buru-buru bilang itu orang tidak baik. Imam di bait Allah itu banyak. Ada yang ditabiskan jadi imam, itu tidak melayani seumur hidup. Karena antriannya panjang sekali untuk pelayanan. Anggaplah saudara imam itu. Anggaplah saudara imam itu. Apalagi kalau dia sentuh darah dari orang itu najis. Tidak boleh pelayanan ini. Saya mau tanya, kalau saudara imam itu mau pergi pelayanan di gereja, ada orang terluka di situ butuh pertolongan. Kalau saudara imam tolong atau tidak? Kuat sedikit. Kalau saudara imam tolong atau pelayanan? Tolong atau pelayanan? Tolong apa? Tolong itu orang bisa, amin. Kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang dirampok. Kalau dia janda muda, pasti saya tolong, pasti. Saya yakin saya tolong, pasti. Tapi kalau dia nenek-nenek, mungkin saya akan bilang nenek, jangan-jangan ini maksud Tuhan juga ya. Tapi saudara kan tolong toh, saudara tolong toh, bisa toh. Mantap, tepuk tangan dulu bagi yang mau jadi Samaria. Setelah orang itu, imam itu, datanglah orang Lewi. Itu orang Lewi tolong atau tidak? Itu orang Lewi tolong atau tidak? Ini orang Lewi orang baik atau tidak ini? Orang baik atau tidak?
Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Suku-suku Israel itu dibagi. Ada satu suku Lewi, tugasnya adalah mengurus bait Allah. Aktivitas rohani orang-orang Israel itu sangat tinggi. Dan karena itu bait Allah harus diatur dengan baik. Sehingga suku ini dipisahkan. Kamu hanya cukup urus bait Allah supaya orang datang beribadah, orang datang melakukan aktivitas rohani, bisa menjalankannya dengan baik. Kalau saudara orang Lewi itu dalam perjalanan untuk urus bait Allah, ketemu orang yang harus ditolong karena terluka, saudara tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Yakin? Baik. Orang di Jayapura ini orang baik-baik semua ini. Saya senang betul ini. Mantaplah, tepuk tangan untuk ini orang baik semua ini. Oke. Tapi kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang dirampok lah. Tapi saudara, ketiga datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu tolong atau tidak? Tolong atau tidak? Orang baik atau tidak itu? Makanya saudara mau jadi orang baik itu kan? Mantap. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kata Samaria yang ditaruh pada orang ketiga itu dia pun titik persoalan. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang. Tuhan Yesus sementara berbicara terhadap seorang pemimpin agama Yahudi, yang sekarang Tuhan bilang, ini orang Samaria datang tolong. Ini Samaria ini tidak bergaul, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Padahal dari segi garis keturunan mereka satu darah itu. Mereka sama-sama adalah keturunan Yakub. Amin kok tidak? Tapi kenapa mereka bertengkar, berkelahi? Jawabannya gampang saja. Karena soal politik. Karena soal apa? Setelah Salomo mati, dorang bertengkar. Siapa yang harus ganti Salomo? Anak kandung atau anak tiri? Ini berkelahi. Saya mau tanya, di Jayapura ada orang berkelahi soal politik? Dia juga ada di sini. Berarti dia turunan Samaria mungkin. Ini soal ini. Saudara-saudara, oleh karena perseteruan itu, kakak adik ini bertengkar. Orang Samaria kalau pegang ini botol, orang Yahudi tidak pegang lagi. Karena apa? Nah, kalau orang Samaria duduk di ini kursi, orang Yahudi tidak mau duduk lagi. Karena apa? Nah, saya mau tanya, untuk tolong orang lain, saudara sudah siap dibenci oleh orang? Kenapa suara turun? Kan saudara mau tolong orang ini, sudah siap. Saudara-saudara, dorang bertengkar, berkelahi tidak terlalu lama. Waktu Tuhan Yesus kasih tahu ini perumpamaan, dorang baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Cepat Di Jayapura sini ada kakak adik bertengkar, berkelahi. Yang dia punya adik bilang, 7 turunan saya tidak kenal engkau, itu ada itu kalimat. Pernah dengar itu kalimat? Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Berarti kemungkinan dia orang mana? Oh, Samaria. Baik, sekarang jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini tinggal kursi-kursi saja ini. Oke, kita mulai. Jemaat. Ada 7 hal yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Saudara kan mau jadi orang Samaria, hitung-hitung jadi kok tidak Dalam kaitan dengan nanti kita lihat tema sebentar dan prosesi Natal ini. Ada berapa hal tadi? Berapa hal? 1. Orang Samaria itu membersihkan luka-luka orang itu dengan anggur. Dengan apa? Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membersihkan itu luka-luka, virus-virus non dimatikan semua. Rupa-rupanya ini orang Samaria jalan di mana-mana dia bawa. Di Jayapura sini ada yang kemana-mana bawa anggur. Ada kok? Itu Pak kok Ibu yang biasa dalam begini. Rupa-rupanya yang bawa anggur itu dia turunan. Oh, mantap, berarti di Jayapura banyak ini yang turunan Samaria. Dia dia membersihkan luka-luka orang itu dengan. Kedua, setelah luka-luka itu bersih, dia oles luka-luka orang itu dengan apa? Kemungkinan besar itu minyak zaitun. Salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini, bersihkan dengan alkohol dan taruh minyak. Bisa? Yang tadi mau jadi Samaria bisa. Mantap. Untuk 2 pekerjaan ini kan butuh sedikit hati-hati toh. Pasti bilang, tahan sedikit om, tahan sedikit. Kan begitu. Tidak mungkin dia bilang, makanya engkau jangan jalan. Tidak mungkin dia bilang begitu. Mantap toh. Pertama tadi apa? Pertama apa?
Yang kedua apa? Oke, yang ketiga, dia balut luka-luka orang itu dengan kain. Bisa? Mantap. Oke, sudah 3. 1 tadi apa? 2 apa? Yang ketiga apa? Oke, sekarang mulai yang keempat. Dia muat orang itu di atas keledai tunggangannya. Dia muat orang itu di atas. Saya mau tanya, jemaat. Dulu sudah ada Otto. Dulu sudah ada kok belum? Innova sudah ada? Avanza? Grab? Jadi orang jalan di mana-mana naik apa? Naik apa? Keledai atau unta. Berarti keledai itu adalah alat transportasi waktu itu. Betul? Pendeta Yandi renungkan ini berulang-ulang sambil bertanya. Ini Pendeta Yandi kalau dia bawa mobil di Kupang, ketemu orang mau ditolong, pasti Pendeta Yandi tolong. Kalau dia celaka, pasti tolong. Tapi itu pertolongan itu menjadi masalah ketika orang yang ikut tolong itu lihat saya agak lama, terus dia begini, Pak Pendeta, bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak Pu Otto? Wih, itu saya pikiran itu, saya rasa wih berat. Saya mau tanya kita dulu, jemaat, kalau saudara ada Otto ketemu orang yang terluka di pinggir jalan, minta tolong bawa ke rumah sakit, saudara mau? Yang tadi mau Samaria dong itu. Kalau ada Otto ketemu orang terluka di pinggir jalan, mau bawa ke rumah sakit, saudara mau? Mau? Saya kasih tahu saudara, yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada Otto. Ya. Kalau dia sudah ada Otto berat, Bapak berat. Apalagi sudah cuci bersih-bersih, dia punya keset disikat, istri naik juga lepas sendal. Apalagi orang yang kita tidak kenal ada lu. Bisa muat, bisa. Sudah ada Otto di rumah. Woi, berat juga Ya, tapi saudara mau tetap jadi orang Samaria, amin kok. Mantap. Itu sudah berapa? 1 apa? 2, 3, 4. Yang kelima, Alkitab bilang, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dia bawa orang itu ke, tadi dia ada terluka di situ, bawa dia pisu Ismail situ, bisa? Atau ke Horizon, bisa? Yang tadi mau jadi Samaria belum bisa. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu dengan keputusan untuk jadi Samaria. Bisa kok? Woi, bisa, woi, mantap. Bawa dia ke rumah penginapan, mantap. Coba sebut 1 tadi apa? 2, 3, 4, 5. Rumah penginapan. 6. Alkitab mencatat, bukan saja bawa ke rumah penginapan, dia merawat orang itu. Bukan saja taruh, tapi apa? Merawat. Sama-sama. Jemaat, bisa? Kalau merawat orang sakit, di sini sudah ada yang pernah rawat orang sakit? Masak bubur bisa? Siap air hangat bisa? Ketuk pintu terus bilang, Om, masih hidup? Bisa tanya? Bisa begitu? Bisa? Aman kok? Oke, sudah 6. 1 apa tadi? 2, 3, 4, 5, 6. Merawat. 7. Dia ambil uang 2 dinar. Berapa dinar? Dia berikan kepada pemilik penginapan itu. Jemaat cuma mati semua. Jemaat, dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Kerja 1 hari dibayar, berarti 2 dinar adalah upah kerja selama. Jemaat, uang kerja 2 hari bisa kasih orang susah. Yang kita pun uang dinas 2 hari bisa titip kasih orang susah, bisa? Bisa? Yang jawab bisa itu kan ini anak sekolah dong toh. Yang tidak ada uang, yang ini dong, ini tidak ada uang. Saudara, kita jangankan kasih orang miskin, yang kasih di Tuhan saya kita pikiran. Ada orang yang tangguh persembahan datang, dia hanya begini. Baik, sudah 7. Saya mau kasih saudara 1 tadi apa tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Oke, saya mau kasih tahu saudara. Siapakah orang Samaria itu? Saudara biar mau kemanapun, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Biar saudara rindu seperti apapun, tidak akan jadi. Orang Samaria itu bukan pendeta Yandi, bukan pendeta Indra, bukan siapapun. Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu siapa? Saudara, Yesus Kristus itu datang dari Yerusalem ke Yeriko. Bicara Yerusalem, Yeriko dalam konteks Palestina, mereka tahu Yerusalem adalah kota kudus. Yerusalem, makanya kita menyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, apa hati ku rindu ke sana. Sekali lagi, oh Yerusalem, kota hati ku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan datang. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Dia dari Yerusalem kota kudus ke Yeriko kota terkutuk. Yeriko kota, ini adalah sebuah metafora, sebuah gambaran Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanannya itu perjalanan susah sengsara, via dolo. Coba kita korek-korek sedikit kisah Natal. Jemaat, tidak ada lagi jemaat. Jemaat, berita Natal, lihat rajamu datang. Kabar baik atau kabar buruk? Saudara yakin? Betul-betul yakin? Amin. Oke, kita uji. Karena saudara yakin ini kabar baik toh, kita uji. Maria sudah menikah dengan Yusuf atau belum? Sudah kok belum? Belum. Maria sudah menikah atau belum? Oke. Pertanyaannya, coba cari satu anak nona yang belum menikah, terus kasih tahu dia, Nona, nanti engkau akan hamil sebelum nikah. Itu kabar mantap kok. Mantap kok. Dia baru bertunangan dengan Yusuf. Tradisi pertunangan Yahudi adalah yang laki-laki sudah datang dengan keluarga, ketemu keluarga perempuan. Mereka sudah sah suami istri, belum boleh tinggal sama-sama. Yang laki-laki pulang ke rumahnya, ke kampungnya, siap semua. Kurang lebih 1 tahun kemudian baru yang laki-laki ini datang. Biasanya pada waktu malam, tapi tidak dikasih tahu dia pun jam berapa. Sepanjang masa penantian itu, perempuan ini tidak boleh melakukan kesalahan sekecil pun. Justru pada waktu itulah Maria hamil. Aman? Aman? Hendaklah engkau jaga-jaga. Tepuk tangan. Sedia lampu dengan, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki. Ulang sekali lagi, hendaklah engkau jaga-jagalah. Sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki. Dia tidak kasih tahu, dan sekarang dia datang. Perempuan ini lagi hamil. Aman? Kan tadi saudara bilang kabar baik ini. Saya lanjut. Kalau Yusuf tidak akui, maka Maria disebut bersinah. Amin. Kalau dia bersinah, hukum Yahudi tentang persinahan adalah dia harus dilempar dengan batu sampai aman.
Aman kok. Kok tadi bilang ini kabar mantap ini. Saya lanjut sedikit. Yusuf sudah terima kan. Sekarang mereka harus pergi karena ada sensus penduduk. Mereka harus pergi ke kampung mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Keluarlah Yusuf dan Maria, keluar dari Nazaret ke Bethlehem. Kira-kira 100 km perjalanan. Berapa ratus kilometer? Itu sama kayak dari Jayapura ke mana? Oke, saya mau tanya ibu-ibu. Di sini tidak ada ibu-ibu. Ini anak SD dong ini, ibu. Ibu-ibu. Kalau hamil besar baru jalan dari sini ke Genyem, itu kabar baik, ibu. Aman kok, itu kabar mantap kok. Kok tadi kan saudara bilang ini kabar mantap ini. Aman kok. Dulu sudah ada oto. Jadi jalan 100 km orang naik apa? Oke, jalan naik keledai itu sama kayak naik Innova. Dia tagoyang-tagoyang kok tidak? Tagoyang kan? Sekarang coba tanya, ibu-ibu yang pernah hamil, kalau jalan hamil terus begini-begini, itu kabar baik, ibu. Bukankah waktu turun sampai tempat itu, kaki sudah bengkak-bengkak semua? Oke, jemaat. Perjalanan 100 km itu bukan perjalanan pelan-pelan. Itu sebuah perjalanan yang harus cepat. Pendeta, kenapa itu perjalanan mesti cepat? Ada dua alasan. Yang pertama, Maria sementara hamil besar. Dorang juga takut kalau sebentar melahirkan di pinggir jalan. Tapi yang kedua, kalau dorang segera mendaftarkan diri di sana sebelum Maria melahirkan, maka hanya ada dua orang yang didaftarkan, yaitu siapa dan siapa? Yusuf dan. Tapi kalau sebelum daftar Yesus sudah dilahirkan, maka pendaftaran jadi berapa? Apakah hanya 3 orang? Itu aman? Tidak. Kenapa? Tambah pajak. 2 orang pajak agak murah, 3 orang tambah murah. Tambah yang ini wajib pajak di Jayapura ini aman semua. Motor-motor orang ada bayar dia pun. Saya lihat banyak yang tidak ada plat nomor itu. Ini wajib pajak semua ini. Ini memang terlalu ini. Oke, baik, jemaat. Yusuf dia kerja apa ya? Dia kerja apa? Tukang kayu. Waktu dia pergi berbulan-bulan di sana, bahkan ada kira-kira 4 tahun menyingkir ke Mesir. Dia punya bengkel kayu, dia punya mobil air itu buka. Mobil air buka. Nah kalau tutup begitu ada pemasukan. Kabar baik. Itu kabar mantap. Kenapa suara hilang-hilang saudara ini? Saudara seperti mulai ragu jadi orang percaya ini. Jemaat. Kabar-kabar tadi itu, yang jangankan itu, ini sudah deka-deka Natal. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Di Jayapura sini kalau ada Natal begitu, orang siap kue di rumah, beli baju baru ada, oker-oker rumah kasih bersih itu ada. Nah misalnya kalau pulang suami ditanya oleh istri, yang papa, dorang di sebelah sudah oke rumah kita kapan? Menurut bapak itu kabar mantap. Mantap kok. Anak-anak don datang kasih tahu bilang, mama, untuk celana 1 tidak apa-apa tapi baju 3. Aman itu mama, gitu kita. Itu aman kok. Kan kita biasa merayakan Natal toh. Biasa pas perayaan Natal karena banyak bikin kue, gula terigu turun harga. Oh naik, sekira di Jayapura turun. Terus mama bilang, anak, coba pitanya ini gula di sebelah, terus kasih tahu itu orang Cina bilang, kasih tahu mama bilang Natal jadi dia sudah naik 70.000. Kabar mantap. Jemaat. Bagaimana kabar-kabar buruk itu, kabar-kabar yang bahaya itu, kemudian dia menjadi kabar baik yang saudara bilang tadi. Dia berubah ketika Maria bilang begini, aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut. Nanti sebenarnya kita bicara, kenapa? Lihat rajamu datang, Kristus, Mesias, itu sebutan untuk raja. Saya mau tanya saudara, kalau Yesus juru selamat, saudara senang? Ya, karena dia mengampuni saudara. Tapi waktu dia raja, saudara senang?
Ini pertanyaan berat. Kalau Yesus juru selamat, gampang semua orang kenal, senang. Kenapa? Diampuni, diampuni, diampuni. Tapi waktu raja datang, raja itu penguasa, memerintah. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ikut. Banyak orang menyambut Yesus juru selamat, tapi tidak mau menyambut dia sebagai raja, karena raja memerintah. Raja memerintah. Kalau juru selamat menebus, apapun mau kan? Utang orang bayar, senang kok tidak? Di sini ada yang urusan dengan petugas koperasi. Di Jayapura kenal petugas koperasi? Harian atau mingguan? Dua-dua ada. Ada yang bayar, senang? Tapi sekarang dia menjadi raja, pemimpin yang dia bilang, hendaklah, hendaklah, hendaklah. Janganlah, janganlah, janganlah. Mau? Kita senang dia jadi juru selamat, tapi tidak senang dia jadi raja. Karena raja memerintah. Banyak yang gaya sekali. Pak Pendeta sekol sekiri-kiri betul. Di sini ada yang ngomong-ngomong begitu. Itu siapa punya suami? Coba angkat tangan yang model-model. Kalau dia sudah kiri-kiri betul itu, dia tidak peduli dengan Kristus Raja kan? Oke. Aku ini hamba Tuhan. Saya tunduk ikut apa yang Raja mau. Baru kabar buruk itu berubah menjadi kabar baik. Hari itu dia mengambil keputusan. Mau kabar buruk jadi kabar baik itu ambil keputusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat. Satu hari manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Berapa sampai berapa? Sampai? Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau turun tempat tidur atau tarik tambahkan panas, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Ini kenapa suami itu, istri itu kan ambil keputusan toh? Tidak mungkin saudara bilang, pendeta, saya betul-betul tidak tahu apa-apa. Saya tidur-tidur begini, sadar ibu di sebelah, kan tidak mungkin. Saudara ambil keputusan. Keputusan. Amin kok? Nah, saudara lihat. Orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus jalan dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Di situ dia ketemu dengan orang yang dirampok sehabis-habisnya, dipukul hampir mati dan berdarah-darah, yang telah ditinggalkan oleh imam dan orang Lewi. Siapakah orang yang dirampok itu? Mulai paham sekarang kita. Siapakah orang yang dirampok? Orang yang dirampok itu adalah pendeta Yandi. Orang yang dirampok itu adalah kita semua. Kita ini orang yang Tuhan Yesus temukan dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko, yang hampir mati di sana. Kita dirampok oleh apa? Kita dirampok oleh apa? Dirampok oleh jangan cepat-cepat bilang iblis. Kadang-kadang iblis tidak tahu apa-apa. Kita saja yang bawa-bawa dia. Ada anekdot bilang begini, satu saat iblis minta ketemu Tuhan. Tuhan, yo, ketemu dulu. Bagaimana? Saya mau berhenti dari iblis lah. Kenapa lu mau berhenti? Manusia so ambil saya pun pekerjaan semua. Kenapa kau bilang begitu? Tuhan Yesus, yang korupsi itu manusia. Itu korupsi juga dong, tidak bagi Tuhan di saya. Tapi orang bilang itu saya pun pekerjaan. Tuhan Yesus, yang selingkuh itu manusia. Waktu orang berjanji mau pergi di puncak apa situ lagi? Yang Jayapura City itu. Yang dong pergi malam-malam dong tidak ajak saya. Tapi orang bilang itu siapa pun pekerjaan. Tuhan, lebih baik saya berhenti sah. Kasih ini pekerjaan di dong sudah biar. Jemaat, kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh egoisme kita. Jemaat, waktu Hawa mau petik itu apa? Waktu dia mau petik itu barang, Tuhan lihat ke tidak? Lihat ke tidak? Nah, kenapa tidak pukul lepu tangan? Coba. Ada lihat kok tidak? Ada lihat kok tidak? Kenapa tidak pukul lepu tangan? Hawa tahu bahwa itu salah kok tidak?
Tahu kok tidak? Nah kenapa kok? Kenapa? Jadi jangan cepat-cepat juga bilang iblis. Kita ini kadang-kadang bahaya kan? Jemaat. Dalam kondisi sukar sulit itu tidak ada orang bisa tolong kita. Imam juga tidak bisa. Orang Lewi juga tidak bisa. Pendeta Yandi bisa, tidak bisa. Pak Pendeta Indra bisa, tidak bisa. Ketua Sinode bisa, tidak bisa. Saya punya pernyataan satu yang beberapa orang tidak suka, tapi saya omong terus, saya punya nah. Saya bilang begini, jemaat, masuk surga itu seperti PWC, tidak bisa diwakilkan. Tahu WC? Siapa yang dia mau WC terus kita tanya, kakak, di mana WC? Titik. Betul, masing-masing pergi sendiri. Masing-masing pergi sendiri. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Imam dengan orang Lewi itu penunjuk jalan sama-sama. Orang tanya, Bapak, WC di mana? Itu. Terus, terima kasih Bapak. Pas dia mau jalan, ya, awas anjing lo. Awas lo. Kan dia pun tugas begitu. Hei, awas, jangan. Siapa yang pergi? Sendiri tuh. Kita dirampok hampir mati situ. Tuhan Yesus tolong kita di situ. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Raja mana yang sudah di tahta yang paling tinggi turun sampai melakukan berapa hal tadi? Ada raja di ini dunia yang model begitu? Tidak ada. Jemaat, orang baik itu satu orang yang dia bisa tolong. Kalau 30 orang, jemaat, kita ini pun hari baik itu terjadi biasa di 3 hari. Pasca Natal dengan mau pemilu. Itu orang baik itu, tiba-tiba baik. Bangun pagi-pagi ada nenek satu lewat sini, nenek gimana? Di pasar. Buat apa? Jual kelapa. Nenek duduk. Nenek minum apa? Terserah ibu, terserah ibu. Nenek bilang, teh, kopi, bir atau wine. Nenek bilang sudah, saya bir saja, saya bir. Kita kasih bir, nenek minum 2 botol, terus kita ambil uang nenek. Hari baik jadi ini bayar uang kelapa. Hari baik jadi ada beras sedikit, gula, kopi, minyak goreng. Terus kita tanya, nenek tinggal di mana? Nenek sebut 5 km dari sini. 5 km di mana? Ke pelabuhan. Ya. Terus kita tanya, nenek pulang dari apa? Jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang dengan Grab. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, kenapa? Kau pun nenek ada datang. Itu baru 1 nenek, apalagi 30 nenek. Saudara bisa jadi orang Samaria di itu 30 nenek. Bisa. Jadi manusia jangan bilang dia mau bisa. Hanya Tuhan Yesus yang ketemu 1 nenek, habis 1 nenek lagi, itu nenek pun suami, itu nenek pun adik ipar pun sepupu. Betul kok tidak? Ini jangankan orang lain, kita pun saudara sendiri yang minggu lalu dia datang, habis 3 hari lah dia datang, kan kita suami istri sudah bertengkar. Ini yang datang lupung keluarga semua. Jadi ini babi ini kita pelihara untuk lupung keluarga saja, kan itu dia pun. Di Jayapura pernah terjadi begitu? Pernah juga? Itu baru 1 keluarga. Kok ke mana nenek? Orang yang dirampok itu siapa? Kita sudah. Kamu juga yang baju hijau di luar itu, kamu juga itu yang dirampok hampir mati, kamu ini. Terus setelah Tuhan sembuhkan kita di situ, Raja ini sembuhkan kita di situ, dia bawa kita ke rumah penginapan. Dia bawa kita ke mana? Ke mana? Apakah rumah penginapan itu?
Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Rumah penginapan itu ialah. Jadi orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, dia titip di mana? Titip di gereja. Tapi banyak orang bangun lari dari rumah penginapan. Betul kok tidak? Wih, ada jemaat ini yang dia gereja 1 tahun itu 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia punya nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia punya singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau napas 1-1 itu tiba-tiba ingat sembayang Bapak. Di Jayapura juga ada yang begitu. Itu yang fam apa dorang mama yang iya. Hey. Pemalas mati tapi Tuhan titip di rumah gereja ini. Jemaat. Ada orang yang seumur hidup itu dia ikut ibadah mungkin 3 sampai 4, 5 kali saja. Pertama waktu anak baptis. Kedua anak CD. 3 anak nikah. Keempat mungkin waktu pemakaman dia. Su tidur nah dia mau kemana lagi kita tidur. Jemaat. Ini ada suami-suami ini yang pemalas gereja. Banyak kok. Banyak. Itu siapa pun suami yang waktu masih pacaran dia jemput terus ini anak nona kok datang di gereja. Sudah nikah dia tidak datang lagi. Jadi pendeta tanya Bapak, kenapa waktu pacaran ada rajin kok antar itu nona so nikah begini tidak? Dia bilang pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya yang ibu, itu kami 2 telah menjadi 1. Jadi ibu kalau sudah pisah dengan saya sudah, aduh. Tapi ini ibu-ibu dong, ini juga sama saja. Ini ibu-ibu dong ini. Ini ibu-ibu dorang ini style cantik-cantik pakai baju merah, baju hijau, baju begini. Datang di gereja jalan sendiri. Pendeta tanya bilang, "Ibu, kenapa sendiri? Mana suami?" Terus dia, Bapak, tahu sendiri. Tahu. Sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Kenapa? Di sini ada yang dia pun suami ada. So, ini tanda apa? Ini yang ini tanda ini. Kacau lah kita bu hidup ini. Aneh-aneh ini. Betul kok tidak? Jemaat. Ada 2 kepala keluarga tinggal dekat hutan, jauh dari gereja. Yang satu punya anak perempuan, satu ada anak laki-laki. Yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan datang ke sekolah laki-laki bilang, "Kakak, hari-hari Minggu begitu kakak jemput kakak Pak Adinona dulu, antar ke sekolah Minggu." Oi, yang laki-laki jemput yang perempuan antar di sekolah Minggu, sampai sekolah Minggu yang perempuan masuk ikut sekolah Minggu, yang laki-laki main kelereng di luar, kau tunggu. Dorang pulang-pulang sama-sama. Beranjak dalam tradisi gereja kami itu kan ada katekisasi. Wih, remaja yang laki-laki jemput yang perempuan ikut katekisasi, tapi pergi sampai sana yang perempuan masuk kok belajar, yang laki-laki duduk isap-isap rokok di luar situ. Rupa-rupanya dorang 2 jodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi pekerja di gereja, majelis gereja, penatua kadiaken kah, hujan badai semua suami tetap antar. Tapi sampai sana ibu masuk kok pimpin ibadah begitu, dia pun suami duduk main kartu minum kopi sedikit di situ. Pulang-pulang sama-sama. Satu saat orang mati sama-sama. Pas jalan sampai pintu surga, Simon Petrus ada tunggu begini. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Shalom, mari silahkan masuk ibu." Lihat dia pu istri masuk, dia pu suami juga cepat-cepat mau. Pas suami begini, Simon Petrus bilang, Bapak, ya sabar dulu Bapak sabar. Kenapa? Bapak sabar sedikit, Bapak sabar. Yang masuk itu satu istri. Simon Petrus bilang, "Betul Bapak, yang masuk itu Bapak pu istri. Tapi dari itu hari itu kan Bapak hanya antar-antar saja. Jadi yang ini hari Bapak antar saja. Bapak pu tempat di api, yang api di sebelah." Ibu-ibu, tadi siapa yang dia datang suami hanya antar saja. Terus kasih tahu bilang, "Kalau sudah habis nah WA aku, tapi jemput." Kalau ada yang begitu pulang kasih tahu dia bilang, "Ada salam dari Simon Petrus." Jemaat, rajin-rajin sedikit pergi gereja kok. Bisa kok?
Karena Tuhan selamatkan kita dalam perjalanan Yerusalem Yeriko itu, dia titip kita di mana? Ada yang sudah rajin gereja, tapi ini hari gereja di GKI, besok di GK apa di sini? GP, lusa di GBI, tula di Pentakosta ini tuh. Ini orang dia hanya kerja terputar-terputar. Nanti dia mati baru kita pusing, tidak tahu ini orang dia gereja di mana. Di Jayapura sini ada yang begitu. Kalau dia sudah begitu pasti yang salah pendeta sudah. Pendeta dong tidak tahu mau layani orang dong, kok tidak. Coba diam-diam di itu gereja dulu, diam-diam di situ. Ibu-ibu, ada yang urus bunga hias di rumah, kok bunga bagus-bagus itu. Ada kok tidak? Oh, ya jangan urus bunga pepaya saja, lihat bunga apa. Ada bunga yang bagus-bagus dong itu ada. Itu bunga yang bagus-bagus dong itu, ibu. Saya mau kasih tahu. Kalau tiap minggu kita kasih pindah dia pot, minggu depan dia mati. Kalau ini minggu di pot ini, lusa di pot itu, tula di pot itu, tinggal 2 minggu dia sudah selesai. Kita harus tetap mau bertumbuh itu di mana? Jemaat, waktu Tuhan Yesus titip kita di situ, dia titip kosong-kosong? Tidak. Dia ambil uang berapa dinar? Artinya ada 2 kali lipat yang dia kasih. Dia bilang begini, pendeta, urus sebaik-baiknya dia. Jika nanti engkau belanjakan lebih, aku akan menggantikannya ketika aku kembali. Dia pun pesan bilang begini, gereja yang mengurus sehabis-habisnya, jemaat yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus sehabis-habisnya, orang-orang yang Tuhan titipkan di situ, gereja itu tidak diberkati. Pendeta, tidak diberkati bagaimana? Kami punya uang kas ini ratusan juta. Iya, nanti tiap hari dorang bakal lagi gara-gara itu uang kas. Karena pusing di uang bukan di jiwa. Jemaat, ada satu waktu Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Dia kasih tinggal satu euforia besar, oleh karena baru kasih makan 5.000 orang. Dia kasih tinggal, dia pergi ke Gerasa hanya untuk ketemu dengan satu orang yang kerasukan legion. Roh jahat kira-kira 6.000. Berapa ribu? Kita pun teman gereja yang satu roh jahat, dia punya otak, kita pusing. Ini 6.000. 6.000. Di gereja sini ada yang roh jahat, ada 1-2. Itu kita pusing. Ini 6.000. Itu orang bukan saja jahat untuk orang lain, bagi diri sendiri juga dia jahat. Pukul-pukul dia diri. Wih, bagi beberapa orang, dong pasti bilang manusia begitu lebih baik mati. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Pas Tuhan Yesus turun begini, roh jahat itu bilang, hei Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Berarti kalau kita baru kenal nama Yesus, kita belum lebih hebat dari roh jahat. Kan roh jahat itu tahu. Alkitab Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, pelihara babi berapa ekor? Berapa ekor? Berapa ekor? 2.000. Roh jahat itu meminta, biarkan kami keluar ke babi-babi itu. Tuhan kasih tinggal, matilah babi-babi itu. Orang-orang itu kehilangan pekerjaan dan orang pilapur, orang di kampung datang usir Tuhan Yesus kan. Injil Markus bilang begitu. Sekarang coba kali. Kalau babi 1 ekor 2 juta. Sudah taruh 10. Babi 1 ekor 10. Kalau 2.000 ekor, 2.000 kali 10 juta, 2.000 kali 10 juta, 20 miliar. 200. Harga satu orang gila waktu itu. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Harga satu orang. Saya mau tanya, ada gereja yang kasih keluar uang untuk pekabaran Injil sampai 10 miliar? Kenapa lihat saya? Orang-orang yang Tuhan selamatkan ini titip di kita, ada pusing dengan orang. Harga satu orang gila. Pertanyaannya, siapa orang gila itu? Orang gila itu yang kemungkinan kita pun suami kok tidak, kita pun istri kok tidak, kita pun bapak mantu kok tidak. Yang tadi kita tanya bilang, suami di mana? Tahu sendiri bapak teh. Ini tanda apa coba? Ini. Itu
Peduli sedikit. Ini saya kasih masukan di beberapa panitia gereja. Bulan di mana kita mau berdiakonia, kan Natal, ini Paskah kan ada bagi-bagi sembako, apa gitu, sini juga ada kan. Dorang picatat ini nenek-nenek tua, dong nama semua. Terus pengumuman dari sini bilang begini, untuk para penerima diakonia, setelah ibadah ini mohon bersabar sebentar karena akan dilaksanakan pembagian sembako. Yang sehat-sehat semua pulang. Tinggal ini nenek sakit-sakit semua yang duduk di sini. Baru panitia panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe maju kan dia ada sakitnya gitu. Terus orang ambil kantong plastik merah itu kan isi beras, isi apa lagi? Supermi, isi apa lagi? Gula, isi macam-macam. Nenek-nenek, nah kan nenek Manobe sakit dia setengah mati begini. Terus dia bilang, nenek-nenek sebentar kita foto dulu nenek. Saya mau tanya kita dulu. Kalau misalnya antar ke rumah bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau misalnya untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Nah, kenapa panggil saya pun nenek datang di sini? Kalau saya pun nenek ada apa-apa di sini gereja tolong. Bermurah hati sedikit kok pergi di itu nenek Manobe rumah toh. Di sini nenek Manobe rumah di mana juga? Kita kadang-kadang terlalu raja saja merendahkan diri turun sampai bawah. Hanya majelis sombong sekali. Di sini ada majelis sombong-sombong. Fam. Itu Fam Manobe juga. Aduh, aneh-aneh ini. Makanya saya waktu renungkan, lihat rajamu datang. Ini raja pun cara datang ini. Ini dia baru RT sombong. Kadang-kadang dia pu istri juga ikut sombong. Yang RT dia pu suami tapi suruh panggil dia mama RT ya. Di sini ada yang ada. Bapak tua RT kok tidak. Aduh. Yang kepala sekolah dia punya suami tapi suruh panggil dia mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor kok bikin kacau gitu. Stop lah, tidak. Stop sombong-sombong itu. Tuhan yang raja di atas segala raja saja dia tunduk. Ini dia raja kecil anak saja gaya minta ampun. Di Jayapura sini ada yang begitu kok, yang jabatan kecil anak tapi dia rasa dunia dia pun nenek moyang pun semua. Tunggu sedikit. Baik, jemaat. Saudara lihat, saya ada tambah waktu sedikit boleh toh? Itu untuk kamu yang hijau juga teh. Kamu ini yang camat kampung baik tapi kamu sombong ini lebih dari kamu. Kamu stop ya. Jemaat. Setelah hal-hal itu Tuhan Yesus balik lihat kepada itu ahli Taurat. Dia bilang, menurut pendapatmu siapa sesama manusia dari 3 orang? Siapa? Dari orang yang dirampok sehabis-habis. Itu pertanyaan, itu jawaban gampang sekali. Kok itu orang juga jawab gampang toh. Tapi itu pertanyaan itu yang menjungkir balikan cara berpikir ahli Taurat ini. Kenapa? Saudara, ahli Taurat itu kan orang Yahudi. Saya mau kasih tahu, mama ini adik umur berapa, Ma? 5. Orang Yahudi pun anak umur 5 tahun hafal 10 hukum Taurat. Umur 5 tahun. Bukan kayak kita, kok besok mau nikah dulu bertanya yang hukum ke-6 apa dulu. Dalam 5 tahun hafal. Umur 10 tahun hafal 613 bab penjabaran dari hukum Taurat. Umur 12 tahun mau 13 tahun menjadi anak Taurat, yang mereka hafal itu mereka lakukan. Itu orang biasa, apalagi para imam, apalagi pemimpin agama. Bagi mereka, apalagi ada pernyataan keselamatan datang dari Yahudi. Maka bagi orang ahli Taurat dan orang-orang Yahudi waktu itu, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, lurus-lurus mereka masuk surga. Mereka tidak butuh lagi orang Samaria itu. Bagi dorang, dengan melakukan kebaikan, bisa ini, bisa itu, bisa surga lurus. Masih pentingkah itu orang Samaria bagi orang-orang yang begini? Orang Samaria itu. Maka Tuhan Yesus tanya, siapa sesama manusia dari itu yang tidak ada pilihan lain selain dia bilang orang Samaria itu.
Jemaat, saya mau kasih tahu kita. Itu pertanyaan untuk mengukur. Seberapa jauh engkau berjalan bersama-sama dengan dia yang engkau akui dia sebagai raja. Engkau akan menyembah Tuhan sebagai raja. Dia raja. Engkau adalah hamba. Berapa kali engkau ikut? Tiap hari bicara tentang Tuhan belum tentu tiap hari hidup sebagai anak-anak Tuhan. Pendeta Yandi ini pun jadwal terlalu banyak. Apakah dia sebagai anak Tuhan belum tentu. Dia bisa jadi aktivis rohani saja. Ada orang yang dia terlalu banyak hadir di ibadah, maha hadir. Senin hadir, Selasa hadir, Rabu hadir, semua dia hadir habis. Tapi apakah dia menempatkan diri sebagai anak Tuhan belum tentu. Belum tentu. Contoh-contoh ringan saja. Saya suka contoh-contoh. Dia itu tiap hari ngomong nama Tuhan, tiap hari sedikit-sedikit bilang darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Yesus ajaib. Tapi pengakuan dia bukan pada Tuhan. Pengakuan dia pada iblis. Jalan malam-malam kau lihat pohon beringin satu tak goyang, dia bilang, "Pak, itu." Wih, dari dulu, itu pohon. Di Jayapura juga ada yang begitu. Yang lihat pohon beringin tak goyang, setan ada di situ, itu ada. Padahal tiap hari sebut nama Tuhan ini. Ada yang tiap hari sebut nama Tuhan, melayani keliling dunia. Sakit sedikit, pasti tetangga yang bikin. Suanggi, tetangga yang, "Pak, itu nenek itu." Kalau dia sumakan siripinang, kau, nah kok itu nenek penerima diakonia. Yang tadi dia tago yang begini, dia mau suanggi siapa? Kita di sini juga ada yang begitu. Mengaku anak Tuhan, tapi mulut mengaku Tuhan, sikap bukan pengakuan pada Tuhan. Ini pendeta Yandi jalan-jalan, orang telepon, "Pendeta, di mana?" Di jalan ini, singgah dulu di rumah sakit. Kenapa? Bayi kah, nenek kah, kakak kah, istri kah ada sakit. Oke. Pas kita sampai dia bilang, pendeta ada datang, jadi diam kok, kita doa dulu. Diam, kita doa dulu. Pendeta doa habis, langsung dia bilang, "Pendeta, ini obat." Nah kalau itu obat sebegini, saya doa supaya kenapa? Jadi kita doa itu hanya sekedar ngomong-ngomong saja. Pengakuan kita pada obat, pada orang dan bukan pada Tuhan. Lalu saudara bilang, lihat, raja datang. Raja berkuasa memerintah. Tapi kita pengakuan tidak padanya. Nah, saudara lihat. Ini orang Yahudi ini, Tuhan Yesus tanya, dia mau ukur biar begini. Seberapa jauh engkau berjalan dengan Tuhan? Saya mau kasih tahu, pakai tua pentia, semakin dia berjalan jauh dengan Tuhan, dia semakin menemukan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Saya pakai contoh. Jemaat, pernah ke pantai? Pantai mana? Pergi dengan siapa? Pergi dengan siapa? Kamu buat apa di itu pantai? Tidak ada air di rumah, jadi kamu mandi di pantai. Kita kalau pergi ke pantai, air kan hanya sampai betis kan? Karena air hanya sampai betis, pergi rame-rame macam itu, anak kecilong itu, kita bisa tendang air. Karena hanya di pinggir. Betul kok tidak? Di pinggir pantai kita bisa foto-foto. Foto saya dulu. Pinggir pantai. Coba masuk 500 meter ke dalam. Perahu sudah mau tenggelam, baru bilang, perahu sudah mau tenggelam, foto saya dulu. Foto. Yang gaya-gaya itu dia por jalan-jalan di mana? Pinggir, belum jalan jauh, baru di mana? Di Jayapura sini ada yang begitu. Saudara lihat, di Kupang itu ada satu simpai pelat, bukan simpai, dia Dan Empat, dia pun nama apa? Yang kempo-kempo dong itu. Dan Empat itu dia jalan diam-diam saya begini. Yang 2 minggu lalu baru pernah latihan, ini dia jalan begini Pak. Tiang listrik juga. Baru di Jayapura sini ada Bapak, ada. Itu orang dong ada di sini kok tidak Bapak. Jemaat. Pernah jalan kaki kok tidak? Kemana? Kemana coba? Kemana? Oke. Orang jalan kaki bisa, tapi jaraknya dekat. Karena jarak dekat, kekuatan full ada pada kita. Orang tidak butuh
Tuhan pun mungkin kita tidak butuh, karena kekuatan full ada pada kita. Ibu-ibu bisa pakai high heels tinggi begini, haken itu tinggi begini. Dan kekuatan, tapi jaraknya dekat. Coba jalan lebih jauh, naik ojek, pernah? Kemana? Naik ojek, baru itu ojek lari dari sini ke pelabuhan, dia gas kencang, pasti yang di belakang akan korek itu yang bawa motor bilang, adik, ya pelan sedikit. Kenapa? Mama pun dada tidak bisa. Terus ini anak ojek bilang, tidak bisa mama. Kenapa? Mama hanya bayar 5.000. 5.000 kenapa? 5.000 tidak pakai rem mama. 10.000 dulu baru rem ada. Tapi poinnya jelas, makin jauh berjalan, kita mulai ada rasa takut. Yang gaya-gaya itu baru jalan di mana? Pinggir, belum jauh. Lebih jauh lagi, naik bis. Pernah naik bis? Coba sebut satu tempat yang dia punya jalan bolak belok begini, ada jurang di sini, di mana? Di mana? Jerman. Kalau pernah naik duduk di depan, di samping sopir pernah? Pernah kok tidak pas belok-belok sopir belum injak rem, kamu yang angkat kaki injak begini? Makin jauh berjalan kita bukan sapa-sapa. Yang gaya-gaya itu baru jalan belum jalan jauh. Lebih jauh lagi, naik kapal laut. Pernah? Kapal feri pernah? Kamu pi mana? Kamu ini pi mana? Bukan urus sekolah, mau jalan-jalan. Pernah? Jemaat. Pendeta Yandi pernah melayani di satu pulau kecil di NTT, Pulau Sabu namanya. Itu pulau dari Ibu Mama Gembala pun pulau. Itu Laut Sabu itu, biar kita pintar berenang 100 km juga, tenggelam di situ jago hilang. Tidak ada jago. Musim timur itu musim yang paling berat. Kalau kita pulang naik ketemu itu musim timur, maju tidak, mondor tidak. Kalau orang tahu ada pendeta di situ, orang datang dan bilang, Bapak, ya kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak, di laut ibadah Bapak. Yang gaya-gaya itu hanya bermain di mana? Jalan belum jauh. Kalau kita ibadah di Laut Sabu, yang menarik itu pada waktu persembahan. Di waktu persembahan itu kita tidak pakai ini tanggung orang ini, kita tidak pakai ini, tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada toh kapal mana yang musim kasih kita ini, tidak ada. Yang kedua karena itu tidak ada, maka kita pakai dos. Tahu dos? Besar-besar itu tahu. Kamu juga bisa masuk di itu dos. Pakai itu dos. Itu menarik. Pas persembahan kok itu dos mau datang. Pas sampai sini isi tangan begini, dapat berapa saja semua langsung masuk di dos. Tidak lewat otak. Dia beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda, termasuk yang sebentar. Itu beda jauh. Beda. Kita ibadah di darat itu, kalau kita ibadah di darat, petugas persembahan itu datang, kita isi tangan di dalam saku begini, macam kayak agak lama. Sudah lama lagi kita mata kayak putar 2-3 kali begini. Itu mata macam kayak ada firasat begitu. Terus kita ambil ini persembahan, kita isi begini, yang petugas sudah lewat baru kita kaget. Aduh, kenapa? Saya isi yang merah tadi. Jemaat, ada yang biasa hari Minggu datang gereja dia singgah di kios. Itu dia singgah buat apa? Tukar uang. Itu dia tukar kas besar. Kita ini yang gaya-gaya itu bermain di mana? Ada satu orang tua, dia isi persembahan itu, dia isi begini, dia lipat putang. Pas dia isi, saya bilang, Bapak, kenapa isi persembahan sampai taruh tangan begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, betul, tapi saya tahu. Dia bilang, pendeta tahu apa? 1.000. Kalau 100.000 tidak mungkin begitu, tidak mungkin. Kalau 100.000 jangan sampai dia isi begini. Sudah begini lagi pakai sengaja batuk lagi.
Di Jayapura sini ada begitu. Ada juga, ada di sini. Itu fam apa dorang yang kacau lah. Yang gaya-gaya itu bermain di mana? Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah naik pesawat? Kemana? Di sekolah naik pesawat. Siapa yang ajar kamu? Kamu hati-hati. Jemaat, naik pesawat yang ATR dong, itu yang kecil-kecil yang terbang di sebelah sini, itu dia terbangan 13.000 kaki. Yang Airbus dong, yang Boeing dong, macam ke apa ya, macam ke Batiko, batik Papua, kok batik NTT, kok bukan batik. Itu dia terbang 36.000 kaki. Berapa? 36.000 kaki itu berarti kira-kira 12 km di atas udara. Berapa kilo? 12 kalau pakai bahasa Indonesia bilang? Ya 12! Kamu 12 km di atas udara. 12 km di atas udara, itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Belum, dia mati sudah. Mati sudah. Di 12 km itu kan zona aman. Orang sudah bisa lepas dia pun sabuk pengaman itu. Sudah bisa jalan-jalan toh. Tidak rencana kencing juga sengaja di belakang ke orang tahu yang dia ada berangkat. Terus tiba-tiba lampu seatbelt itu menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang supaya segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Ada kok? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Mau kembali? Ada kok tidak? Ada kok tidak? Tidak ada. Itu jago hilang Bapak. Itu dia balik dengan itu mau kencing juga tunda. Itu dia duduk begini, kok ada anak kecil satu ribut di sebelah, dia hanya bilang, Adi doa. Jemaat, di 12.000 kilometer itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Berapa kilometer per jam? Itu cepat pelan? Cepat sekali atau 2 kali? Di ketinggian itu kecepatan itu 900 km per jam. Kalau kecepatannya 900 km per jam, itu Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi anak ojek yang tadi, itu lebih kalah. Dia tidak akan tanya 5.000. Makanya dalam kecepatan pesawat seperti itu dia tabrak awan kan, pesawat guncang kan. Kalau dia tabrak pas guncang begitu, semua langsung Yesus. Kalau di darat kaget maki. Saya belum pernah dengar orang maki di atas pesawat, belum pernah. Di sini ada yang tukang maki, ada yang biasa maki. Ibu-ibu kok kumpul uang, beli kasih dia tiket suruh berangkat. Pas hujan-hujan, itu saya yakin pulang langsung ada menara doa di rumah. Jemaat, yang jago-jago itu hanya bermain di mana? Jalan belum jauh. Betul kok tidak? Betul apa? Dia yang tukang bamaki itu stop, berhenti. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dong diam-diam di situ, kita ngomong dia supaya kenapa? Kalau ada anak kecil maki tanpa kita setuju, kita masih bisa mengerti. Karena itu anak tidak mengerti kan? Anak kecil ini kalau dia mandi habis, biar dia pun bapak dan dia pun mama pun tamu ada juga, dia bisa keluar tidak pakai apa, dia bisa keluar kok belum. Betul kok tidak? Karena dia tidak mengerti, betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak, coba bapak tua mandi habis, ibu-ibu ada latihan paduan suara di situ, baru bapak tua keluar ya. Hai bestia. Hai, jadi stop sudah. Ini kadang-kadang kita bapak-bapak ini gaya sekali. Kita bapak-bapak ini sedikit-sedikit bilang, saya kalau sudah saya kalau sudah bebe. Jemaat,
Yang AB itu anak TK. Coba pilih, tahu TK aku tidak? Coba pagi-pagi itu TK dengar itu anak dong hafal huruf. Dan dia bilang, A, B, BA dibaca. Jadi sebentar kalau pulang, terus bapak di rumah bilang, saya kalau su AA, saya kalau su BB, tanya bapak tua, bapak TKD. Nah, jangan, tidak boleh itu sesat, itu tidak boleh itu. Begitu. Lihat rajamu, saudara. Kalau kita belajar kisah tema nasional itu bicara tentang kemuliaan bagi Allah di mana? Damai sejahtera di. Saya mau bicara dua hal di sini. Satu, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ini anak dong ini. Kamu mau tinggal di tempat baik atau tidak baik? Mau pergi sekarang? Ibu-ibu dong kadang-kadang kita tanya, ibu kenapa tidak mati sekarang? Aduh Pak Pendeta, anak dorang masih kecil, belum lagi dia pun bapak model begitu lagi. Jawabannya adalah belum waktu Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, karena belum waktu Tuhan saya pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan surga harus terjadi di tempat di mana saya ada. Tanda-tanda kerajaan surga harus terjadi dalam rumah saya, di tempat saya kerja, di tempat di mana saya bergereja. Tanda-tanda itu harus ada. Kerajaan itu bicara tentang pemerintahan raja. Pemerintahan raja itu penuh dengan keberpihakan, keadilan, kasih. Kalau ini hal tidak ada di rumah, di tempat kita bekerja, tanda-tanda kerajaan itu tidak ada. Jemaat, pernah bertengkar suami istri? Pernah aku tidak? Tiap hari. Jemaat, suami istri itu kalau bertengkar, jangankan Tuhan, baru pendeta yang datang saja tiba-tiba orang damai. Dorang dua ada baku pukul, baku maki di situ, tiba-tiba pendeta bilang, "Shalom." Tiba-tiba dorang dua baik, "Shalom Bapak, shalom Bapak. Mama mari dulu, Papa ada datang." Shalom. Shalom. Itu baru pendeta. Apalagi? Jemaat. Kalau Tuhan ada dekat-dekat dengan kita, memerintah atas kita, setiap kali suami terlalu marah mau tampar dia pu istri, dia bilang, untung baik Tuhan ada. Kalau tidak mama mati. Untung baik ada. Di sini ada suami biasa pukul istri, atau sebalik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Angkat tangan pulang kena pukul ulang, sahabat-sahabat tanggung jawab. Pemerintahan raja. Aku anak raja. Kita tangan. Haleluya. Haleluya. Kan menyanyi su bagus toh. Tapi tanda-tanda kerajaan itu ada kok tidak? Jemaat. 430 tahun bangsa Israel ada di Mesir. Waktu mereka mau pergi ke Kanaan, butuh berapa tahun? Berapa tahun? Sebenarnya tidak harus sampai 40. Tetapi kenapa Tuhan biarkan mereka berputar begitu lama? Jawabannya, untuk merubah pola berpikir mereka seperti seorang budak menjadi anak raja. Mental budak menjadi mental raja. Mental budak itu kemana Pak Pendeta? Mental budak itu, kalau dia kerja komandor jaga, dia rajin sekali. Kadang-kadang tambah makan puji. Tapi mandor pulang,
dia bikin pengucapan syukur. Itu mental budak. Orang mental budak tidak visioner. Maka Tuhan bilang, hei orang-orang bermental budak, kalau hanya pikiran tentang makanan dalam kuali, dia tidak bisa urus itu susu dan madu yang ada di Kanaan untuk menjadi berkat dari bangsa-bangsa. Tidak mungkin. Rubah dulu mental budak jadi mental raja. Makanya kita menyanyi, aku anak raja. Lebih kuat. Haleluya. Lebih kuat. Haleluya. Jemaat. Di mana itu? Anak raja, saya mau kasih tahu saudara, bukan saja soal mental, mendapatkan hak kesulungan dari raja, kita beroleh 3 hak. Berapa hak? 1, hak untuk masuk tanah terjanji. Sama-sama 1, 2, 3. Hak masuk surga itu dia namanya. Yang kedua, hak untuk beribadah kepada Tuhan. Apa? Jadi beribadah itu hak, bukan kewajiban. Banyak orang masih melihat ibadah sebagai kewajiban, bukan hak. Ketiga, hak kesulungan berkaitan dengan hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hak untuk apa? Bagaimana kamu bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa kalau kamu bermental budak? Orang bermental budak itu tidak selesai dengan dirinya. Kita ada 4 orang beli nasi 4, dia mau dia dapat 2, kita 3 bagi yang 2. Mental budak. Tidak bisa adil. Dia mau dia makan semua. Di Jayapura ada yang begitu. Siapa? Jadi harus dirubah. Hak untuk menjadi berkat. Amin kok? Oke, mari kita lihat yang kedua. Tema itu berkaitan dengan kisah untuk para gembala. Siapa? Siapa? Kamu ngomong kepanjang sekali. Gembala-gembala di Palestina. Engkau gembala. Gembala-gembala di Palestina bekerja untuk menjaga kawanan kambing domba. Mereka ada di padang. Mereka seringkali bertengkar antar kelompok-kelompok gembala karena masalah lahan. Akhirnya mereka jadi orang yang distigma oleh masyarakat sebagai orang yang tidak baik. Mereka seringkali juga disebutkan sebagai orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Tidak bisa? Tidak bisa? Tidak bisa? Tiba-tiba berita itu datang atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang dapat berita pertama, orang yang tidak biasa dipercaya ini tiba-tiba dapat berita itu. Sekarang bagaimana mereka bisa dipercaya? Mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu anak raja. Saya mau kasih saudara, jemaat. Katakanlah ada di sini ada yang ASN kok. Ada kok. Ini ASN ini tukang terlambat. Biasa masuk kantor jam berapa? 7:30, dia pergi 7:30. Setelah dia dengar khotbah ini, dia bilang betul. Kita mengaku pengikut Yesus ini mesti harus berubah. Mulai Senin itu dia masuk 7:30. Menurut saudara teman-teman di kantor langsung percaya? Bisa langsung percaya? Bukankah teman-teman akan bilang, Jemaat, orang tolong kita kok kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik sekali atau baik saja? Kalau begitu saya mau tanya, siapa pun bapak yang pagi-pagi mama bikin habis makan, dia pun bapak bilang, mama terima kasih. Ada? Ada. Ada? Siapa pun bapak? Ini bapak-bapak dong ini, tahu bilang terima kasih baik. Tapi mama bikin makan dan tidak terima kasih. Nanti istirahat kantor kalau makan di warung satu, subayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak, bilang mbak, yuk besok baru saya datang lagi. Bapak-bapak, bapak-bapak, coba sebentar pulang dari sini,
Mama coba pas siap makan begitu, coba bapak bilang, "Mama, terima kasih." Mama langsung percaya. Kalau pulang kok bapak terima kasih, mama langsung amin. Ibu-ibu langsung bisa percaya. Bapak tuh kalau tiba-tiba terima kasih, itu pasti mamtua pikiran. Pasti ibu-ibu pikir dua, pasti pertama ibu-ibu pikir begini, tidak tahu roh apa naik di sepung suami. Atau yang kedua, jangan-jangan ibu-ibu pikir bilang begini, jangan sampai ini hari terakhir. Mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu repot. Amin kok. Jadi anak raja itu anak yang bisa didefinisikan sebagai orang yang bisa dipercaya. Amin kok. Jemaat, percaya Tuhan? Yakin? Saudara percaya Tuhan? Apakah Tuhan percaya kamu? Percaya Tuhan, yes. Tuhan percaya kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sama-sama semuanya. Lebih kuat, sungguh-sungguh katakan, percaya, hatiku percaya, selalu mari lebih lagi semuanya, boleh sambil angkat tangan, nanti kami percaya. Hati kami percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi lebih sungguh katakan, selalu ku percaya. Jadi saudara katakan, saudara paling percaya Tuhan harus definisikan diri sebagai orang yang dipercaya. Kenapa? Waktu kita mati, kita meninggalkan apa yang menjadi cara pandang orang tentang kita, stigma. Contoh Pendeta Yandi mati, orang bilang, pendeta yang kepala botak itu, yang lucu-lucu itu. Ada orang baik dia mati, aduh itu bapak terlalu baik, itu orang terlalu baik. Nah bayangkan kalau selama hidup kita biasa bungkus-bungkus makanan di pesta. Waktu kita mati orang bilang apa coba? Oh itu ibu yang biasa bungkus-bungkus makanan. Aduh, di sini ada ibu-ibu bungkus makanan. Jadi definisikan kita pun diri itu sebagai orang yang benar begitu toh. Lihat rajamu datang. Atau pakai logat-logat Alor, logat-logat Papua sedikit. Raja sudah datang jadi. Raja sudah datang jadi. Ya toh. Raja sudah datang kau belum? Sudah toh. Jadi. Raja sudah datang jadi. Itu harus jadi pertanyaan buat kita. Natal. Bertengkar dengan suami, istri. Tidak pernah lihat orang tua. Orang tua hidup, orang tidak pernah urus. Tidak pernah kirim beras sedikit. Orang tua mati baru dia bawa babi besar satu. Itu juga utang. Orang tua punya rumah miring-miring. Orang tidak pernah bantu ke seluruh sedikit. Orang tua mati baru dia pengkuburan pakai keramik. Pakai gambar Yesus lagi baru tulis Immanuel. Jemaat.
Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas kok dia pakai. Bukan dia hidup dia pakai yuken. Mati kita beli jas. Beli kasih dia sepatu kok dia pakai. Orang tua masih hidup ini dia jalan kaki tidak pakai sendal, dia pujari dong sampai terbuka begini. Pas mati dong beli sepatu. Nah, sepatu mana mau masuk di jari yang besok ini? Akhirnya tidak bisa kasih masuk dong, kasih duduk sebegini. Yang sepatu begini dong tidak kasih pakai, begini mau dia mau naik begini ke. Jemaat. Sekarang saudara lihat kisah tentang orang Samaria itu menolong kita lihat bahwa oleh karena kasih dan kemurahannya yang besar, dia yang raja di atas segala raja mau turun bagi kita. Saudara tahu kenapa kandang domba menjadi pusat? Karena manusia kalau disebut sebagai budak, dia bukan manusia, dia harganya sama dengan binatang. Ketika Yesus bilang, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, binatang, budak, aku menyebut kamu sahabat. Dia menarik kita dari tempat yang paling hina itu, sejajar duduk di atas sesuatu. Raja yang menarik kita kembali untuk menjadi orang-orang yang kembali kepada hakikat yang sungguh. Saya khotbah, saya suka tanya orang yang begini. Ada anak sekolah minggu tanya saya, pendeta, kalau manusia mati itu jelas masuk surga atau masuk surga atau? Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana? Ayam mati masuk di mana? Masuk di mana? Di mana? Kalau dia mati di hutan juga tetap apa? Jemaat. Tuhan Allah cipta manusia itu beda dengan binatang. Ayam diberikan satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. 1, manusia diberi tubuh yang hidup. Diberi apa? Tubuh yang hidup ini, dulu kita pun berat badan hanya 37. Sekarang 73. Karena tubuh kita hidup. Dulu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata. Sekarang perut macam ada 3, 1 di sini, 1. Itu tubuh hidup. Kalau begitu kita belum beda dengan ayam. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberikan apa? Jiwa yang hidup itu manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Ayam itu ada hati, betul atau tidak? Dia punya nama? Hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah bilang cinta. Yang ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu yang menghubungkan manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa pada Tuhan. Roh itu mendorong manusia mencari Tuhan. Tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup berhenti di situ. Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupa ku berikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Tubuh hidup, jiwa hidup, roh hidup, kesempurnaan Allah diberikan kepada manusia. Dia bilang, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Dunia mau baik tergantung Anda, dunia mau rusak pun tergantung Anda. Tambah 1 kalimat, bahkan setan-setan pun harus tunduk pada manusia. Karena otoritas itu Tuhan kasih pada kita. Sekarang saya tanya, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Banyak orang bilang setan takut kita, padahal dia takut setan. Apa yang membuat manusia bukan setan yang takut dia, tapi dia yang takut setan? D-O-S-A. Dibaca? Dosa di Taman Eden itu pengertian ringan. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Dosa. Tuhan bilang, seluruh tanaman dalam taman ini boleh kau makan, yang itu tidak boleh. Waktu dia mau melangkah melewati batas itu, namanya dosa. Manusia ini suka melangkah melewati batas. Su bilang jangan, dia bilang, barang dunia kita yang atur lah. Bila perlu surga juga kita atur. Begitu. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, tubuh jiwa roh sudah rusak ini, tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya 1 kehidupan. Bagaimana barang yang 1 kehidupan menebus kita yang 3 kehidupan? Dicarilah seorang yang punya tubuh jiwa roh, tapi dia tidak berdosa. Adakah di antara manusia? Makanya Tuhan berkenan menjadi manusia. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Berdosa kok tidak?
Dan dia tidak berdosa itu, maka kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Manusia yang tadi yang berdosa dikembalikan. Karena itu jemaat, cari Tuhan jangan sekedar hanya untuk sembuh. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum sopi itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minum ulan dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat kipas angin pulang pilek. Cari Tuhan jangan hanya sekedar untuk kaya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di rumah, dorang tinggal di penjara sana. Tapi dorang kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu gereja saya pakai tanya bilang, "Mas, bisa bayar 6 kali kah?" Karena itu Tuhan bilang begini, "Hei, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, jabatan di, umur panjang di, istri di." Jadi begitu, cari Tuhan untuk itu. Kan untuk itulah dia datang. Saya mau tutup khotbah ini. Jemaat, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Kamu sekolah? Oh, saya kira libur. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena apa coba? Lu ngomong jangan hanya tunjuk begini. Enggak ya? Itu jawaban kalau ujian betul. Tapi ada hal yang lebih penting. Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Karena yang makan ada duduk di bawah. Tuhan cipta itu buah kelapa dong mendahului manusia. Manusia itu diciptakan terakhir supaya tinggal menikmati semuanya toh. Tapi bayangkan kalau seandainya Tuhan lupa menciptakan gaya gravitasi sampai semua kelapa jatuh ke atas. Kamu mati semua. Jadi Natal adalah sebuah peristiwa Tuhan mengingat umatnya. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan mengingat. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Pendeta, tidak ada tulis tanggal 25 Desember di Alkitab. Kenapa kamu rayakan? Saya mau kasih tahu saudara demi nama Tuhan. Tidak perlu tulis tanggal itu. 25 Desember berdasarkan seluruh catatan hanya untuk mengatakan supaya semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus ada satu hari satu dunia ini merayakan bersama-sama. Kesepakatan bersama. Tapi kelahiran dia masing-masing kasih jawab sendiri. Pendeta Yandi, kapan Yesus lahir di hatimu? Kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Kapan Yesus lahir? Untuk apa kita datang sini menangis 25 Desember atau 26 Desember kita gila kembali? Yesus tinggal di sini. Betul kok tidak? Pendeta Yandi, bukankah tradisi kuno yang dipakai Natal itu adalah kemenangan Dewa Matahari? Saya mau kasih saudara. Kemenangan Dewa Matahari itu bukan yang sesungguhnya. Dalam teologi kontekstual kita mengatakan begini. Mereka percaya pada Dewa Matahari. Tapi kita mau bilang begini. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia. Terang itu bukan matahari. Terang yang sesungguhnya itu bukan bulan. Terang yang sesungguhnya adalah pencipta matahari. Matahari, bulan dan bintang-bintang akan berlalu, tapi kasihnya tidak akan berlalu. Dan saudara tahu, supaya apa? Supaya mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Kegelapan dalam Alkitab berarti mereka yang tinggal di dalam dosa. Keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Makanya kita ada bakar ini lilin ini sebagai terang. Amin kok.